Indonesia, militer Indonesia, militer Indonesia. Ini kami datang ke sini bukan baru pertama kali. Setelah sekian ribu pembunuhan yang terjadi di atas tanah Papua, entah itu di Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, Tolikara, dan seluruh tanah Papua yang terjadi kesan itu, maka kami minta untuk kepada Komnas HAM atau Ketua Komnas HAM untuk bertanggung jawab atas pembunuhan rakyat sipil. Ini murni rakyat sipil. Kita masih bekerja di Bawaslu. Bagaimana kawan-kawan? Sepakat? Ini adalah pembunuhan rakyat sipil. Untuk itu pelanggaran HAM yang terjadi ini segera untuk negara atau Komnas HAM bertanggung jawab. Jika tidak, kita akan lakukan, kita punya cara sendiri. Semangat kawan-kawan. Banyak peristiwa penembakan yang terjadi, tetapi negara ini menutup mata dan telinganya, seakan-akan itu hal yang biasa, hal yang lumrah kawan-kawan. Ini berbahaya. Negara ini akan dengan iming-iming untuk merebut dan merampas kekayaan Papua. Makanya dia masuk dengan dia punya cara militer, yaitu membunuh, membabi buta rakyat sipil yang ada. Siapa saja yang melawan terhadap negara ini akan dibunuh. Ini adalah murni main hakim sendiri yang dilakukan oleh militer kepada rakyat sipil, kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Iya kawan-kawan. Di sini kami datang untuk menyampaikan atau mengantar tuntutan kami untuk segera usut tuntas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Yahukimo. Teman kami berbias silap. Bukan hanya ini saja, tetapi banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Intan Jaya, Paniai, Nduga, Tolikara, dan lain-lain kawan-kawan. Untuk itu saya minta kepada Komnas HAM segera mengusut tuntas pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah Papua dan khususnya Yahukimo. Yang pertama tentunya kami dari Komnas HAM telah menerima ya apa yang tadi disampaikan, pernyataan sikap dari Aliansi Mahasiswa Papua, Mahasiswa Yahukimo, dan tentunya kami akan mempelajari pernyataan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tadi ada beberapa rekomendasi yang disampaikan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Kurang lebih ada 20 tuntutan ya yang ada di dalam pernyataan tadi. Tentunya tidak semua tuntutan itu ditujukan kepada Komnas. Jadi tentunya kami akan menindaklanjuti tuntutan atau rekomendasi yang memang sesuai dengan kewenangan tanggung jawab dari Komnas HAM. Misalnya tadi ada usulan untuk membentuk tim investigasi. Nanti kami tentunya akan diskusikan terlebih dahulu ya di internal. Kemudian dalam investigasi juga melibatkan Komnas HAM pusat maupun Komnas HAM daerah, itu juga nanti kami akan diskusikan lebih lanjut. Dan tentunya berharap bahwa setelah ini akan ada kontak person ya. Bila kami masih membutuhkan data-data lebih lengkap untuk menindaklanjuti permintaan ini, tentunya kami akan kontak yang bersangkutan supaya kita juga mendapatkan data-data yang lebih akurat ya, sesuai dengan yang kita atur. Nah, tetapi satu hal saya kira dari apa yang disampaikan ini kan yang dituntut ini persoalan pembunuhan ya, penembakan ya. Nah, tapi ini kan kita perlu klarifikasi lagi ya. Kemudian selain ada satu orang yang terbunuh, satu orang lagi luka-luka. Nah, dalam kacamata Komnas HAM, pembunuhan itu merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi itu juga yang kita perjuangkan bersama. Kita menolak pembunuhan ya, pembunuhan apalagi kalau pembunuhan secara sewenang-wenang. Jadi itu melanggar hak untuk hidup yang harus kita perjuangkan bersama. Termasuk juga yang mengalami luka-luka, tentunya kita juga itu salah satu pelanggaran juga ya.
terhadap orang yang menyebabkan mereka luka-luka tadi ya. Nah, karena itu saya kira menjadi komitmen Komnas HAM juga untuk bagaimana menyatakan, mencari data seakurat mungkin untuk memastikan peristiwa ini sebenarnya seperti apa. Tadi karena tadi juga ada beberapa yang disampaikan bahwa ada beberapa klaim yang sudah dikemukakan, tetapi sejauh mana akurasi klaim itu juga perlu kita tanyakan lebih lanjut. Nah, sehingga proses ini mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya, dan tetapi kita berharap bahwa kita akan merespon dengan sebaik-baiknya apa yang tadi dikemukakan oleh rekan-rekan dari Aliansi Mahasiswa ya Hukimo ini. Mungkin itu dari saya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya untuk menyampaikan ini kepada Komnas HAM. Dan selanjutnya karena di sini ada Pak Hari Kurniawan selaku koordinator pengaduan, untuk kita berikan kesempatan. Silakan Pak Hari. Baik, terima kasih Bang Dawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Tobias Sinak ini kuliah di Universitas Wisnuwardana kalau nggak saya ya, di Malang ya. Karena saya pernah ketemu waktu masih di Malang sama dianya ya. Jadi mungkin seperti apa yang dikatakan Pak Dawe, kita juga akan menindaklanjuti. Tentu saja nanti analis pengaduan Mbak Fatwa akan melihat berkas-berkasnya lengkap apa enggak gitu. Karena kali saya berharap teman-teman di Papua, teman-teman Aliansi Mahasiswa Yahukimo melengkapi berkas-berkasnya sehingga kita bisa langsung memasukkan ini ke pemantauan begitu, biar segera bisa dimasukkan dalam pemantauan. Nah, karena batas waktu di pengaduan ketika kita menerima pengaduan itu 7 kali 24 jam ya, atau maksimal 10 hari karena kan hari libur tidak dihitung ya. Jadi 10 hari dari sekarang kita akan menindaklanjuti dan menaikkan ini kasus ini ke teman-teman di pemantauan gitu. Makanya kami mohon kerjasamanya, segala informasi terkait dengan almarhum Tobias, terus kemudian foto-foto dan juga video kalau memang ada silakan disampaikan ke Komnas HAM.